Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Prodi Manajemen S1 kelas malam B1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari ekonomi manajerial tentang definisi kebijakan. Berdasarkan semantik di atas, maka kebijakan dapat didefinisikan sebagai berikut. Kebijakan adalah langkah dan tindakan untuk mencapai keinginan masa depan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan atau keputusan sebagai pedoman dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan mencakup berbagai aspek dari kegiatan fungsion, status, dan operasional. Semua kebijakan fungsional tersebut tentu diarahkan pada satu tujuan, yaitu bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan dan tetap berkembang dalam jangka panjang. Selanjutnya ada definisi kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis dapat didefinisikan dengan ketetapan atau keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya B. Kapan meningkatkan dan menghentikan peningkatan volume produksi. Untuk peningkatan produksi yaitu bila memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu. Melalui kriteria ini dapat diketahui langkah apa yang diperlukan dalam produksi. Kriteria atau persyaratan di atas menggunakan ukuran atau parameter tambahan pendapatan atau marginal revenue dan tambahan biaya atau marginal cost. Ketentuan sebagai berikut: penambahan atau peningkatan produksi dilakukan selama masih memberikan tambahan keuntungan bagi perusahaan, yaitu sepanjang tambahan pendapatan atau MR melebihi tambahan biaya atau marginal cost. Dengan demikian, penghentian peningkatan volume produksi dilakukan bila marginal revenue dan marginal cost dan penurunan volume produksi dilakukan pada saat marginal. Selanjutnya C. Kapan menghentikan produksi atau shutdown? Menghentikan produksi atau shutdown dilakukan bila harga jual per unit sudah berada di bawah biaya variabel rata-rata atau bila P kurang dari AFC. Bila ini terjadi, maka perusahaan akan bertambah rugi. Dengan demikian, maka selama harga jual per unit masih berada di atas biaya variabel atau rata-rata, walaupun sebenarnya operasi masih rugi, karena harga jual di bawah biaya rata-rata per unit, operasi tetap dilanjutkan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian. Hal ini dilakukan karena kelebihan harga jual dari biaya variabel rata-rata dapat digunakan untuk membayar sebagian biaya tetap rata-rata yang harus dibayarkan. Yang kedua ada kebijakan harga. Sebagaimana terlihat pada uraian sebelumnya bahwa harga adalah unsur penting dalam menentukan pendapatan perusahaan, karena pendapatan atau total revenue adalah hasil kali dari harga dengan kuantitas yang terjual. Di samping itu, sesuai dengan hukum supply demand, tinggi rendahnya harga juga akan memengaruhi jumlah barang yang terjual. Selanjutnya nomor 3 ada kebijakan harga untuk produk lama. Untuk produk lama atau produk yang sudah ada di pasar, dikenali dengan ada 4 jenis kebijakan harga yang dapat digunakan, yaitu biaya tambah margin atau cost plus pricing, diskriminasi harga atau price discrimination, penyesuaian harga, dan pemindahan atau pembebanan harga. Bahasan lebih rinci mengenai kebijakan harga ini dapat diikuti sebagai berikut. Yang pertama ada harga merupakan biaya ditambah dengan margin atau markup biaya atau cost plus pricing. Harga jual adalah jumlah dari biaya ditambah keuntungan, adalah kebijakan dasar dari bisnis secara keseluruhan. Melalui kebijakan ini, maka penetapan harga jual didasarkan kepada besarnya biaya cost yang dikeluarkan, ditambah dengan keuntungan margin yang dikehendaki oleh produsen. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.